Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah di sini. Dalam video kali ini, kami akan membacakan cerita legenda, dongeng dari Jawa Timur, yakni kisah penyihir sakti yang terkenal dengan nama Calon Arang. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar di daerah Jawa Timur. Kerajaan tersebut bernama Kahuripan. Kerajaan Kahuripan dipimpin oleh raja yang bijaksana, bernama Sri Baginda Erlangga. Rakyat di kerajaan Kahuripan hidup damai dan tentram. Hingga pada suatu ketika, sang raja mendapat laporan dari patihnya yang bernama Narotama, bahwa sebagian besar rakyatnya terserang penyakit aneh. Baginda Raja, saya ingin menyampaikan berita penting, kata sang patih. Berita penting apakah itu wahai Patih Narotama? Cepat katakanlah, jawab sang raja penasaran. Begini Baginda, sebagian besar rakyat di kerajaan Kahuripan telah terserang penyakit aneh, sang patih menjelaskan. Apakah yang menyebabkan rakyatku terserang penyakit aneh? Kamu harus segera menyelidikinya, perintah sang raja. Baik Baginda Raja, hamba akan segera menyelidiki apa penyebab penyakit yang meresahkan rakyat di kerajaan ini, jawab Patih Narotama. Patih Narotama pun menyelidiki penyakit tersebut. Ia akhirnya berhasil menemukan penyebabnya. Ternyata, penyakit itu disebarkan oleh seorang wanita penyihir yang sangat kejam dan sakti. Namanya Serat Asih, tapi ia lebih dikenal dengan nama Calon Arang. Ia tinggal di desa Girah. Karena khawatir penyakit itu akan semakin meluas, Raja Erlangga mengutus Patih Narotama untuk menangkap Calon Arang. Setelah menerima perintah tersebut, Patih Narotama mengumpulkan para prajurit pilihannya. Wahai para prajuritku, mari kita berangkat ke desa Girah untuk menangkap wanita penyihir itu, perintah Patih Narotama. Mereka kemudian memulai perjalanan ke desa Girah, menuju tempat tinggal Calon Arang. Calon Arang terkejut melihat kedatangan para prajurit kerajaan. Ia segera mengumpulkan 4 murid terbaiknya yang bernama Supala, Guritna, Datyeng, dan Pitra untuk melawan mereka. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Calon Arang berhadapan sendiri dengan Patih Narotama. Pria tua sepertimu mana bisa mengalahkan aku, ejek Calon Arang. Hati Patih Narotama panas, mendengar ejekan itu. Ia segera menghunus pedangnya dan menyerang Calon Arang. Calon Arang jatuh tersungkur. Namun kejadian aneh terjadi. Setiap kali menyerang melukai Calon Arang, sesaat kemudian tubuh Calon Arang yang jatuh ke tanah bangkit dan segar kembali. Begitu tubuhnya kembali berdiri, Calon Arang tertawa terbahak-bahak, semakin lama suara tawanya semakin mengerikan. Setiap kali terluka, tubuh Calon Arang selalu saja dapat sembuh dan segar kembali dengan seketika. Patih Narotama putus asa, ia menarik mundur pasukannya. Dia sadar, tak mungkin mengalahkan Calon Arang saat itu juga. Dia pun menghadap Raja Erlangga dan menceritakan apa yang terjadi. Sang raja berkata, tidak mungkin ia tak bisa dikalahkan, kita harus tahu apa rahasia kesaktiannya. Mungkin sebaiknya kita minta pendapat Empu Barada. Ia adalah adik sepupu Calon Arang, barangkali ia tahu apa yang harus kita lakukan, Patih Narotama memberi usulan. Empu Barada dipanggil ke istana. Setelah Raja Erlangga dan Patih Narotama menceritakan masalah yang mereka hadapi, ia berpikir dengan keras. Baiklah Baginda, hamba akan mencari jalan keluarnya. Semoga kita berhasil mengalahkannya, kata Empu Barada. Empu Barada kembali ke rumahnya dan memanggil muridnya yang bernama Bahula. Bahula, Baginda memintaku untuk mencari tahu rahasia kelemahan ilmu kesaktian Calon Arang. Karena itu,
Aku memerlukan bantuanmu. Jika ini untuk kepentingan rakyat, saya bersedia membantu empu. Bagaimana caranya? Bahula meminta arahan. Empu Barada meminta Bahula menikahi anak perempuan calon arang yang bernama Ratna Manggali. Jika kau menikah dengannya, kau akan mudah melaksanakan tugas ini. Aku tahu semua rahasia calon arang ada di kitab pusakanya. Carilah kitab itu dan berikan padaku, jelas Empu Barada. Awalnya Bahula tampak ragu, ia memikirkan kekasihnya Wedawati, yang tak lain adalah anak perempuan Empu Barada. Empu Barada mengetahui kegundahan hati Bahula. Jangan khawatir, Wedawati tak akan tahu. Aku memintamu melakukan ini demi keselamatan rakyat kita, tegas Empu Barada. Bahula segera melakukan perjalanan ke desa Girah. Di sana, ia segera mencari rumah calon arang dan menyatakan maksudnya untuk menikahi Ratna Manggali. Melihat paras Bahula yang tampan serta tingkah lakunya yang sopan, calon arang pun menerima lamarannya. Ia ingin membuat pesta pernikahan yang meriah untuk Ratna Manggali dan Bahula. Setelah resmi menjadi suami istri, pengantin baru itu tinggal di rumah mertuanya. Pada suatu malam, Bahula melaksanakan tugasnya. Setelah yakin keadaan aman, ia mengendap-endap memasuki kamar calon arang. Begitu membuka lemari, matanya terpaku pada sebuah kotak kayu berwarna coklat. Pasti ia menyimpan kitab pusakanya di sini, bisiknya dalam hati. Bahula segera mengambil kotak kayu itu dan meninggalkan rumah. Dia berlari di kegelapan malam, menuju rumah Empu Barada, gurunya. Keesokan harinya, calon arang terkejut bukan main melihat kotak kayunya tidak ada di lemari. Dia mencari Bahula, tapi tak ditemukannya. Dia menduga, pasti Bahula yang mencuri kotak kayu itu. Sementara itu, Bahula telah menyerahkan kotak kayu itu pada Empu Barada. Empu Barada segera membukanya dan mencari kitab pusaka dan menemukannya. Semua rahasia kekuatan sihir calon arang, pasti ada pada kitab ini, kata Empu Barada dengan yakin dalam hati. Ia langsung mempelajari isi kitab itu dengan seksama. Bahula menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat mempelajari kitab tersebut, Empu Barada memberitahu Bahula. Bahula, menurut kitab ini, calon arang hanya dapat dikalahkan dengan keris weling putih, kata Empu Barada. Bukankah keris itu milik Empu sendiri? Tanya Bahula bingung. Sambil tersenyum, Empu Barada menjawab, kamu benar. Berarti aku bisa mengalahkan calon arang dengan mudah. Empu Barada mengambil keris weling putihnya, dan bersiap-siap mengadakan perjalanan ke desa Girah. Bahula mengikutinya dengan setia. Di sana, calon arang rupanya sudah menunggu Bahula. Bahula, segera kembalikan kitab pusakaku yang kau curi. Berani sekali kau menipuku dan putriku. Rasakan pembalasanku, kata calon arang sambil menyerang Bahula. Bahula berkelit, Empu Barada segera menghadang langkah calon arang. Kakak sepupuku, kamu telah menyusahkan seluruh rakyat Kahuripan. Raja telah memerintahkan kami untuk menghentikan perbuatanmu, kata Empu Barada. Silakan saja jika kamu mampu, jawab calon arang meremehkan. Dengan cepat ia menyerang Empu Barada, namun Empu Barada tak kalah sigap. Keris weling putih dicabutnya dari pinggangnya untuk menangkis serangan sihir calon arang. Calon arang terkejut melihat keris itu. Ampun Dimas, jangan sakiti aku dengan keris itu, teriaknya mengiba. Maafkan aku, kakak sepupuku, aku harus melenyapkanmu, jika tidak, rakyat akan semakin menderita akibat ilmu sihirmu, jawab Empu Barada sambil menghujamkan keris itu ke tubuh calon arang. Calon arang tersungkur ke tanah seketika, dan tidak bisa bangkit kembali. Saat itu juga, segala penyakit yang menyerang rakyat kerajaan Kahuripan lenyap tidak berbekas. Rakyat kembali hidup berbahagia dan aman sentosa.